tengah lapangan, Pak. Udah susah banget untuk ngebuka vision aja, mereka bawa harus 3 orang mungkin. Ini mau melakukan pertempuran lagi kah di area Lepas, atas, di area lepas. dari innernya? Tidak, mereka hanya mengusir saja dan mundur kembali. Itu dia dan Skypiercer akhirnya di item keempat. Item keempat tadi Skypiercer. Setelah tadi Windtalker. Iya, dan gue senang banget kalau ngelihat Suns udah pakai Winter. Gak tau kenapa kayak Winter momennya Suns itu selalu ikonik sih. Bisa ini ya dia, bisa make a play ya. Yes. Bisa mancing sebenarnya, ngebait buat suara skill lawan keluar. Apalagi kan pakainya Valentina juga. Ada Shadow Strike yang bisa dipakai untuk kabur nanti. Wah, War Advantage yang malah minus. Iya, ini udah jauh banget goldnya sampai hampir 7.000 bahkan sekarang. Mereka bisa manfaatin diversion mungkin untuk flanking ya dari Yawi. Yap, tapi mereka pun harus mundur ya. Kenapa? Karena sekarang Lutfi benar-benar membayangi di bagian Wah, belakang. Dan asli. juga Keyboy. Ada 2 bayang-bayang tadi yang emang mengikuti kemanapun tim Liquid ID pergi. Wah, itu ditempel doang loh sama Lutfi loh. Tapi dia udah ngambil angle kiri kan, udah siap untuk final slash dan semua udah langsung bubar. Iya, dari Sansa juga bahkan sudah masuk ke dalam ya, udah nyebrang tadi. Dari dinding yang dibawa Dani untuk base turretnya. Tapi masih bisa keluar kembali juga. Untuk lebih mengamankan posisi dia. Dikarenakan ya, untuk enhance lord yang akan keluar sebentar lagi yang seharusnya akan jatuh ke Wah, tangan jatuh korban nih harusnya dengan satu pergerakan dari Final Slash tadi udah terlihat dan juga minuman Furia terlihat juga di dalam area tersebut bakal langsung di-copy begitu saja tapi cewek malah menjadi korban. Kairi, Spirit of Destruction dan berhasil menghancurkan Kairi itu pada berbeda shutdown pun tercipta. Winter Crown-nya udah langsung dikeluarkan tapi setidaknya Kabuki sudah menghancurkan ke arah beberapa player dari Fnatic Onyx. Tersisa 2 dan ada James. Jangan lupa damage dari Edit itu bisa bikin lordnya cepat banget. Primal Rod-nya itu bakal jadi kunci juga dan Keyboy masih membayang-bayangi. Yap, Keyboy membayangi dari kejauhan mencoba untuk bisa menguji peruntungan ya kan Kak berhasil untuk mendapatkan ke arah dari lot tersebut sambil nge-delay menunggu dari poin retributionnya sedikit lagi dan retribution berhasil. Masih aman ya. Tadi di delay sedikit karena retry-nya masih cooldown. Betul. Tapi 2 kali berarti sekarang Fnatic Onyx mereka harus kehilangan lord mereka. Dan menurut ini juga cukup penting. Catatan bagi Fnatic Onyx adalah mereka harus berhati-hati. Jangan sampai lordnya ini jatuh ke tangan lawannya. Iya kan? Tapi tadi pertarungan berserta dengan Lord itu 5.000 gold hilang loh. Iya. Dari Onyx. 7.000 ke 2.400 sekarang. Angka yang cukup jauh dan sudah mulai bisa dikejar juga. Tim Liquid ID mereka punya potensi dan bahkan mereka tetap dengan metode mereka ya. Ini dan satu hal yang pasti kita belum melihat adanya diversion. Ya. Diversion yang pas yang dibuat dengan Richie. Ya mungkin tapi setidaknya ada gangguan-gangguan di dalam teamfight baru itu aja Om ya. Betul. Tapi setidaknya momentum dari diversionnya ini belum terlihat nih. Benar. Kalau damage-nya sih kerasa tadi karena ketika Damage-nya teamfight besar kerasa. ada kan duality-nya. Dan Mungkin juga karena mereka tertinggal juga gak sih dari tadi? Makanya kalau mengirimkan siapapun itu ya bahaya ya. kemungkinan besarnya ya bakal hilangnya jadi notifikasi doang Om. Lebih ke 1-1 dan item buat Kabuki sih ini yang berbahaya. Karena Kabukinya sendiri tadi juga terlihat lumayan free hit ya. Apalagi ketika Spirit of Destruction ini bisa kena ke area belakang. Yap. Dan di atas masih gagal untuk bisa menumbangkan lagi ke arah satu inner turret. Tapi di tengah. Oke. Masih bisa di-clear juga. Wow, tapi ini luar biasa loh. Liquid ID mereka kalah kill point, lumayan jauh ya. Tapi lihat secara objektifnya mereka sudah mulai mengejar ketertinggalan gold. Ingat ya, tadi mereka selisih 7.000 aja, mereka bisa nahan. Apalagi nantinya kalau gold mereka sudah mulai sama. Ya. Dan ini akan menjadi titik balik untuk Fnatic Onyx. Apakah mereka nanti akan tetap bisa melakukan front to back? Yes, balik lagi ke Lutfi berarti. Final slash-nya masih bisa nggak memakan korban? Atau ya jangan-jangan malah final slash-nya awal dari ya kekalahannya nanti. Ya seperti tadi ya. Karena ya oleh Yawi atau James yang kelempar, menurut gue itu malah menguntungkan loh untuk mereka. Lebih ke Yawi sih kalau memang kelempar ke depan ya. Atau ya, itu yang harus kita nantikan dari Fnatic Onyx juga. Tapi sementara tempo juga agak sedikit menurun sekarang. Karena untuk penguasaan dari minimapnya sudah mulai kelihatan. Ini udah mulai 50-50 lagi nih. Tadi kan 70-30. Sekarang sudah mulai 50-50 dikejar oleh tim Liquid ID. Ya udah nggak setengah lapangan lagi nih dia. Full. Betul. Lapangannya udah full dia karena. Udah bagi 2 nih ya lapangannya ya. Udah. Oke, dan tapi agresifnya tetap nggak boleh kendor ya. Kayak Keyboy dia tetap harus bisa pegang vision. Karena kalau sekalinya hilang, itu bakal langsung dipegang semua sama teman-teman Liquid. Iya, karena Liquid mereka punya damage yang besar ya. Mereka punya Moskov, mereka punya Julian juga. Dan bahkan kalau kita bilang dari editnya sendiri, ini kan sebenarnya adalah tank yang menyamar gitu loh. Dia nyamar jadi marksman kan. Dia ada tank strap marksman juga buat statusnya dia. Jadi untuk efek sisinya ya tinggal siapa yang lebih bisa menahan sampai dengan yang paling terakhir. Sebenarnya tadi untuk di awal-awal Fnatic Onyx kelihatannya mereka bisa menangin buat tim fight-nya. Tapi damage output yang bisa diberikan tim Liquid ID terlalu besar. Oke, tempo yang turun sepertinya akan naik. Karena setup ke arah Lord sudah dipersiapkan. Fnatic Onyx mereka memang sempat terkejar. Tapi jangan lupa mereka masih pegang goldnya. Yap. Itu yang harus diwaspadai oleh tim Liquid. Dan untuk set
setup Kara Lord. 3-2 kah? 4-1 kah? Moskov dari Kabuki. Berpotensi banget split push. Yep, ada pergerakan nih yang udah terlihat dari Kiboy. Untungnya masih ada James yang memang membuat sebuah pagar. Membuat sebuah barricade agar Kabuki juga terlihat aman di dalam area tersebut. Oke. Mungkin kalau ngomongin Kabuki, 3-2 udah paling tepat sih. Karena dia bawa Purify kan, jadi nggak bisa sendirian juga dari Kiboy-nya. Harus temenin mungkin Sans. Bisa jadi sih. Tapi aku suka dari Kabukinya adalah bagaimana item build dia juga. Tadi untuk item terakhir dia ada Rose Gold Meteor. Jadi secara mungkin untuk defensifnya dia ini udah cukup kuat buat Moskovnya. Kapanpun sebenarnya kalau kita bisa melihat ya, kalau memang tim fight bisa dipancing oleh tim Liquid ID, mereka punya upper hand sedikit karena mereka punya damage yang cukup. Oke. Lord Dance akan segera dilakukan. Pok bagian depan, ini selama Ricky pegang harusnya dia lebih kuat. Ya. Karena duality-nya itu nggak main-main dan Hei, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan dan Lutfi udah mengeluarkan ke arah satu final slash dan P2 Furia sekarang. Walaupun di pada berbeda, ada satu Spirit of Destruction gak korek karena siapapun dan itu memberikan suatu waktu yang banyak banget untuk Fnatic Onyx bisa memenangkan dari tim fight-nya dan James. Mau pergi ke arah mana? Hanya Gugun dan juga Kabuki. Tapi Gugun masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lutfi dan sekarang Gugun hampir saja dikejar oleh Kiboy. Ya, 3 korban ya, mau nggak mau harus diterima juga tim Liquid ID. Mereka nggak bisa dapetin Lordnya dan dengan kehilangan 3 member ini mereka susah banget nih untuk setup defensifnya. Ya menurutku tadi itu Spare of Distraction yang wajib buat bisa kena. Seandainya memang cukup on point, waktu yang dibutuhkan itu sangat-sangat membandai sebenarnya buat tim Liquid ID. Cuman ya tadi karena memang nggak kena, akhirnya mereka harus berjumpa melawan 4 lawan 5 tadi. Yang membuat akhirnya mereka lah yang kegulung oleh Fnatic Onyx. Oke, Lordnya dibiarkan slow push di bagian bawah untuk produksi super wave minion terus-terusan. Midnya mulai didobrak. Yep, midnya udah langsung didobrak saja oleh beberapa pemain diberikan oleh Fnatic Onyx. Satu best turret sudah berhasil dihancurkan. Sekarang incaran mereka yang ada di bagian atas. Kiboy masih berputar-putar. Lutfi menjadi orang terdepan. Final slash-nya dikeluarkan. Akankah ada Milan Fury lagi yang mau dikeluarkan. Tapi masih didorong dengan satu Spirit Miseri. Kiboy melihat dari kejauhan. Lordnya sudah mulai masuk. James belum menemukan momentum. Tapi sekarang James sudah memberikan damage juga sebagian terdepan. Dan Lordnya sudah mulai masuk dan juga menghantarkan damage yang masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi sekarang Lordnya berhasil langsung dihilangkan. Belum ada pertempuran begitu signifikan. Dan mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dan mulai mundur kembali. Tapi Kabuki terlalu berani untuk bisa menghantarkan damage yang tepat di depan Lutfi. Tim Liquid ID masih bisa bertahan lagi. Masih belum selesai. Mereka bisa untuk mengusir Fnatic Onyx dari base mereka. Ya meskipun mereka bisa bertahan, tapi sekarang mereka harus kehilangan 3 base turret. Dan ini menjadi PR untuk tim Liquid ID. Tapi kita tahu bagaimana di late game seperti ini sebenarnya ya. Dengan kekuatan dari Diversion. Dari tim Liquid ID mereka masih bisa mencari satu momen. Kalau mereka dapetin momen tersebut, mereka bakal bisa ngembalikan keadaan semuanya. Meskipun mereka kehilangan base turret. Mirip kayak di teamfight sebelumnya tadi ya. Di Purple sekalinya unggul. Dari 7.000 ya sisa 2.000. Apalagi sekarang cuma 4.000 nih. Ya, dan mereka punya damage yang masif sebenarnya kan. Cuman ya itu dia tadi mungkin Kabuki yang telat datang sehingga ya mereka harus kalah tadi di fight. Tapi iya, itu tadi nyelonong baik itu tombaknya. Lah tombaknya. Iya kan? Sebenarnya tombak yang penting kena siapapun sih. Kalau siapapun udah kayak tadi kan. Dan dia bisa hadir di sana kan lumayan tuh. Akhirnya lawan jadi bingung nih mau target yang mana juga karena sebenarnya ya itu tadi damage dari tim Liquid ID ini sudah cukup memadai. Oke. Kembali turun dari temponya. Penguasaan zona menjadi prioritas bagi keduanya. Bahkan ya jangan lupakan masih ada diversion loh. Ini yang gue dari tadi khawatirkan. Takutnya Moskov split push. Habis itu tiba-tiba diversionnya itu bukan buat team fight. Tapi buat ikut split push sama Moskov. Itu bakal wah bisa kena endgame sih itu. Kalau Julian misalkan yang ikut join split push. Oke, dan dengan Evolve Lord yang bakal keluar juga. Dari Fnatic Onyx mereka tetap start terlebih dahulu. Dan sebenarnya ini Rogernya udah gak punya retribution loh, dijual sepatunya. Iya. Dia pakai Great Dragon Spear ya, untuk nutup larinya. Oke. Hey, Kiboy sudah mengeluarkan ke arah satu wave dragonnya tadi udah langsung terlihat di dalam arah tersebut. Bahkan Minon Furida connect ke atas dan juga 4 player. Tapi Sansa di depan berbeda udah berhasil lagi dihancurkan dan sekarang pertempuran yang terjadi di dalam area Dever Pemban dan juga Kabuki berhasil mendapatkan ke arah Kiboy tapi masih diimportan di dalam tubuhnya. Spirit of Death langsung dikeluarkan. Dan cewek menggila sudah Kabuki begitu menggila bahkan 2 player tadi menjadi korban pula. Untuk sekarang 4 player dari Fnatic Onyx
sekejap, seketika. Menyisakan Kiboy. Ini cukup berbahaya juga dan wave minion yang dihantarkan dari arah mid lane bersama dengan Kabuki siap untuk mendobrak pertahanan dari Fnatic Onyx. Oke, Kiboy berusaha untuk bisa mempertahankan karena satu base utama mereka yang ada di bagian mid. Tapi Kiboy pun harus mundur, masih ada satu lagi wave minion yang siap untuk menabrak. Akankah Kiboy sanggup? Wow, masih ada PR yang harus dilakukan. Tercepat ada Suns di 5 detik lagi, tapi mampukah untuk di defense Fnatic Onyx? Dan sepertinya sangat sulit karena untuk sekarang Kabukinya sudah mulai mengeluarkan Kara. Satu lagi defense yang dimiliki, tapi Sancha sudah mulai hadir. Kabuki berusaha untuk bisa mengatakan DPC Spear of Destruction dikeluarkan pula oleh Sun dan mereka berhasil membalaskan keadaan Kabuki. Tim Liquid ID belum bisa menutup game yang pertama. Masih bisa bertahan Fnatic Onyx, bahkan mereka sekarang bukan hanya bertahan, mereka siap untuk membalikan keadaan hilangnya dua member tim Liquid ID dalam masalah yang serius. Wow. Oke. Tidak ada Purify tadi Om sepertinya. Iya, dan terlalu memaksakan juga, tapi Yap, ini dia akibat terlalu memaksakan 3 melawan 5. Akan seperti apa lagi kejadiannya dengan konsil tadi yang sudah mulai terdengar pula di dalam area tersebut. Dan juga ada Final Slash, Winter Crown dikeluarkan, ditendang lagi pinggangnya The Way of Kiboy. Sudah terlihat di dalam area tersebut. Namun untuk sekarang akan berdirinya masih sempat bisa bertahan lagi karena satu base utama yang mereka miliki dan tidak bisa wipe out. Wipe out terjadi dan game pertama milik Fnatic Onyx. Match pembuka yang begitu mendebarkan. Jual beli serangan masih bisa diunggulin Fnatic Onyx. Wow, terlalu memaksakan. Dan ini dia akibatnya. Kemenangan di depan mata dibalikkan langsung. wow, yep. Sebenarnya kemenangan ya yang tipis juga ya. Mereka punya 2 opsi. Kalau memang mereka mau nabrak tadi bisa, atau mereka bisa menuju ke Lord. Dan ternyata opsi pertama yang diambil langsung menabrak ke base milik Fnatic Onyx. Dan ternyata dengan kehadiran Suns dan juga adanya Kiboy yang masih bisa melakukan defense seorang diri, semua keadaan berbalik. Luar biasa tadi